Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Masih bersama saya Suhaib, calon guru penggerak angkatan 4 dari SDN Pondok Cabe Ilir 02 Kota Tangerang Selatan. Untuk kali ini saya akan berbagi pengalaman dalam segmen koneksi antar materi dalam sebuah tayangan video pembelajaran yang sangat-sangat sederhana, tetapi tetap berharap bisa memberikan 1000 manfaat buat kita semuanya. Oke, untuk koneksi antar materi kali ini adalah modul 1-2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Ada 4 pertanyaan pemantik yang akan kita jawab dalam koneksi antar materi ini. Yang pertama adalah, apa yang Anda pahami mengenai nilai dan peran guru penggerak? Pertanyaan kedua adalah, apakah ada keterkaitan antara nilai dan peran guru penggerak dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Kemudian pertanyaan pemantik yang ketiga adalah, apa strategi yang bisa dilakukan untuk mencapai nilai tersebut? Dan yang terakhir adalah, siapa saja pihak-pihak yang dapat membantu dalam mencapai gambaran diri di dalam demonstrasi kontekstual. Oke, kita akan jawab satu per satu sebagai nanti akan kita dapatkan sebuah kesimpulan. Apa yang Anda pahami mengenai nilai dan peran guru penggerak? Oke. Di sini saya buatkan sebuah bagan tentang guru penggerak, di mana seorang guru penggerak itu memiliki 5 nilai dan 5 peran yang mereka aplikasikan dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas maupun dalam kegiatan komunitas pembelajaran. Guru penggerak memiliki 5 nilai. Yang pertama adalah mandiri, yang kedua reflektif, yang ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, yang kelima adalah berpihak kepada murid. Sedangkan peran guru penggerak ada 5 juga. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian yang kedua menggerakkan komunitas praktisi, kemudian yang ketiga menjadi coach ataupun pelatih bagi guru lain, yang keempat mendorong kolaborasi antar guru, dan peran terakhir sebagai seorang guru penggerak adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Oke, untuk pertanyaan kedua, pemantik yang kedua adalah, apakah ada keterkaitan antara nilai dan peran guru penggerak dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Oke, setelah kita memahami tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang terdapat dalam modul 1.1 yang kita lanjutkan dengan nilai dan peran guru penggerak 1.2, maka akan terjadi banyak keterkaitan antara kedua materi tersebut dalam rangka bagaimana mengimplementasikan peran guru penggerak dan nilainya dalam melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Target akhirnya adalah akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, untuk keterkaitannya antara lain yang pertama, jika tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, maka hal ini sejalan dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid. Kemudian keterkaitan yang kedua yang saya buat adalah upaya mewujudkan merdeka belajar sebagai bentuk implementasi profil pelajar Pancasila sejalan dengan peran seorang guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran serta mewujudkan kepemimpinan murid. Inilah gambaran jelas sebuah profil bagaimana perjalanan dari awal sampai akhir keterkaitan antara filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran seorang guru penggerak. Kita awali dengan tahun 2021, saya membulatkan tekad, satukan niat, kobarkan semangat untuk sebuah perubahan. Dalam perjalanannya akan terjadi harmonisasi dalam sebuah perjalanan yang akan mampu menaklukkan kekuatan alam untuk maju bersama menuju sebuah perubahan. Disinilah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat kita terapkan bahwa tugas guru adalah menuntun segala kodrat anak ataupun siswa agar mereka dapat menemukan sebuah proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa yang pada akhirnya akan membentuk profil seorang pelajar Pancasila.
Untuk mencapai itu semuanya dibutuhkan nilai dan peran seorang guru penggerak agar bisa mengantarkan anak kepada kodratnya sebagai manusia. Mandiri, reaktif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid merupakan bagian dari nilai yang dimiliki guru untuk menjalankan sebuah program, sebuah kerja yang berdasarkan atas filosofi dan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pada akhirnya, akhir dari sebuah kegiatan kita ini adalah menjadi bagian dari agen perubahan transformasi pendidikan. Kemudian yang keempat, pertanyaan pemantik yang harus kita jawab adalah apa strategi yang bisa dilakukan untuk mencapai nilai tersebut. Oke, kita uraikan satu persatu. Yang pertama adalah nilai mandiri. Nilai mandiri, strategi yang bisa kita lakukan adalah mampu bekerja sendiri tanpa harus mengandalkan orang lain. Kemudian yang kedua adalah terus memotivasi diri untuk mengembangkan kemampuan dan kompetensi. Kemudian mendorong kapabilitas tanpa harus menunggu dorongan dari orang lain. Kemudian sifat reflektif. Nilai reflektif yang harus kita miliki, maka kita dapat lakukan dengan menggunakan strategi. Yang pertama, melakukan evaluasi diri dari pengalaman-pengalaman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah membuka diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di luar konteks kita sebagai manusia dan sebagai seorang pendidik. Kemudian nilai yang ketiga adalah kolaboratif. Kita buat sebuah strategi untuk mengembangkan nilai kolaboratif adalah yang pertama membangun kerjasama dan komunikasi efektif dengan warga sekolah. Kemudian yang kedua menguatkan kemampuan dan peran dalam komunitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah memberikan umpan balik terhadap hasil sebuah refleksi tugas yang telah kita lakukan. Nilai yang keempat adalah inovatif, maka strategi yang bisa kita kembangkan adalah satu, menghasilkan karya-karya baru untuk menunjang proses pembelajaran. Dua, menerima gagasan serta ide-ide baru dari orang lain. Yang ketiga, tentunya terus belajar dan belajar bagaimana upaya kita memecahkan suatu masalah dan yang pada akhirnya mampu mengambil sebuah keputusan strategis. Nilai yang kelima adalah berpihak kepada murid. Apa yang kita lakukan? Strategi yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah tentu saja pembelajaran harus berpusat kepada siswa. Dan yang kedua, dengan hati yang tulus dan ikhlas kita teguhkan hati dan peran sebagai fasilitator pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir, pelaksanaan pemantik adalah siapa saja yang pihak yang dapat membantu dalam mencapai sebuah gambaran diri yang telah saya sampaikan dalam sebuah demonstrasi kontekstual. Inilah the big family yang ada pada diri saya. Yang pertama adalah tentunya keluarga. Keluargalah yang mendukung semua usaha sampai saya mampu melaksanakan semua rangkaian kegiatan mengikuti pendidikan program guru penggerak. Merekalah yang dengan senang dan ikhlas hati berbagi rasa, berbagi kemauan, dan berbagi niat untuk mengantarkan saya menjadi seorang calon guru penggerak. Yang kedua, the big family saya adalah tentunya kepala sekolah dan guru. Peran besar kepala sekolah adalah memfasilitasi saya dan memotivasi saya untuk senantiasa mengembangkan kemampuan, keterampilan dalam upaya mencapai sebuah tugas saya sebagai seorang tenaga pendidik. Guru-guru di sekolah tentu saja mendukung sepenuhnya apa yang saya lakukan sebagai bentuk kolaborasi dan kerjasama dalam mensukseskan sebuah proses pembelajaran menuju peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di SDN Pondok Cabe Ilir 03. Dan yang terakhir sebagai the big family saya tentu adalah siswa. Karena merekalah saya ada, karena merekalah saya bisa, dan karena merekalah saya bisa semangat menjadi seorang guru penggerak. Oke, itu yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah pengetahuan dan pengalaman. Mudah-mudahan buat bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.